Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berhubungan dengan tugas saya, yaitu algoritma convolutional neural network. Namun sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu David Fatahila dengan NIM 190404023 kelas Artificial Intelligence 5B. Pada kali ini saya akan menjelaskan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana menjadikan mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik. Artificial Intelligence atau AI menurut John McCarthy pada tahun 1956 yang dikutip dari jurnal penelitian PANU tahun 2015 mengatakan Artificial Intelligence bertujuan untuk mengetahui atau memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin sehingga bisa menirukan perilaku manusia. Dalam pembuatan aplikasi kecerdasan buatan, terdapat dua hal yang menjadi bagian utama yang dibutuhkan, yaitu antara lain: pertama, knowledge base atau basis pengetahuan. Bagian ini berisi tentang fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, inference engine atau motor inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu disiplin ilmu yang luas. Beberapa lingkup utama Artificial Intelligence antara lain adalah sistem pakar atau expert system, pengolahan bahasa alami, pengenalan ucapan, computer vision, dan lainnya. Artificial Intelligence atau AI dibuat berdasarkan sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, yaitu disebut dengan soft computing. Soft computing merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas yang mampu beradaptasi dan bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Soft computing juga mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidakpastian, ketidaktepatan, dan kebenaran parsial sehingga dapat diselesaikan dan dikendalikan dengan mudah agar sesuai dengan realita. Metodologi yang sering digunakan dalam soft computing adalah salah satunya jaringan syaraf menggunakan pembelajaran, yaitu jaringan syaraf tiruan artificial neural network. Yang kedua, pengertian machine learning. Istilah machine learning pertama kali didefinisikan oleh Arthur Samuel di tahun 1959. Menurut Arthur Samuel, machine learning adalah salah satu bidang ilmu komputer yang memberikan kemampuan pembelajaran kepada komputer untuk mengetahui sesuatu tanpa pemrogram yang jelas, menurut Mohri DKK tahun 2012. Machine learning dapat didefinisikan sebagai metode komputasi berdasarkan pengalaman untuk meningkatkan performa atau membuat prediksi yang akurat. Definisi pengalaman di sini ialah informasi sebelumnya yang telah tersedia dan bisa dijadikan data pembelajar. Dalam pembelajaran machine learning, terdapat beberapa skenario seperti supervised learning. Penggunaan skenario supervised learning, pembelajaran menggunakan masukan data, pembelajaran yang telah diberi label, setelah itu membuat prediksi dari data yang telah diberi label. Unsupervised learning, penggunaan skenario unsupervised learning, pembelajaran menggunakan masukan data, pembelajaran yang tidak diberi label. Setelah itu, mencoba untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang ditemui, reinforcement learning. Pada skenario reinforcement learning, fase pembelajaran dan tes saling dicampur untuk mengumpulkan informasi pembelajar secara aktif dengan berinteraksi ke lingkungan sehingga untuk mendapatkan balasan untuk setiap aksi dari pembelajar. Yang ketiga adalah pengertian deep learning.
Deep learning merupakan salah satu bidang dari machine learning yang memanfaatkan jaringan syaraf tiruan untuk implementasi permasalahan dengan dataset yang besar. Teknik deep learning memberikan arsitektur yang sangat kuat untuk supervised learning. Dengan menambahkan lebih banyak lapisan, maka model pembelajaran tersebut bisa mewakili data citra berlabel dengan lebih baik. Pada machine learning, terdapat teknik untuk menggunakan ekstraksi fitur dari data pelatihan dan algoritma pembelajaran khusus untuk mengklasifikasi citra maupun untuk mengenali suara. Namun, metode ini masih memiliki beberapa kekurangan, baik dalam hal kecepatan dan akurasi. Aplikasi konsep jaringan syaraf tiruan yang dalam atau banyak lapisan dapat ditangguhkan pada algoritma machine learning yang sudah ada sehingga komputer sekarang bisa belajar dengan kecepatan, akurasi, dan skala yang besar. Prinsip ini terus berkembang hingga deep learning semakin sering digunakan pada komunitas riset dan industri untuk memecahkan banyak masalah data besar seperti computer vision, speech recognition, dan natural language processing. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Neural Network atau CNN merupakan pengembangan dari Multi-Layer Perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi dalam bentuk citra. CNN ini termasuk ke dalam jenis Deep Neural Network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Pada dasarnya, klasifikasi citra dapat digunakan dengan MLP. Akan tetapi, dengan metode MLP kurang sesuai untuk digunakan karena tidak menyimpan informasi spasial dari data citra dan menganggap setiap pixel adalah fitur yang independen, sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik. Penelitian awal yang mendasari penemuan CNN ini pertama kali dilakukan oleh Hubble dan Wiesel pada tahun 1968 mengenai virtual cortex pada indera penglihatan kucing. Secara teknis, CNN adalah sebuah arsitektur yang dapat dilatih dan terdiri dari beberapa tahap. Masukan atau input dan keluaran atau output dari setiap tahap adalah terdiri dari beberapa array yang bisa disebut feature map. Setiap tahap terdiri dari 3 layer, yaitu konvolusi, fungsi aktivasi layer, dan polling layer. Bagaimana algoritma CNN bekerja? Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi yang representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Ini adalah contoh dari algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Itu pertama, cara bekerjanya adalah langkah 1, memecah gambar menjadi gambar yang lebih kecil yang tumpang tindih. Dari gambar seorang anak kecil ini, hasil dari proses konvolusi diilustrasikan sebagai berikut ini. Dengan ini, gambar asli dari seorang anak kecil di atas menjadi 77 gambar yang lebih kecil dengan konvolusi yang sama. Ini adalah gambarnya. Yang kedua adalah memasukkan setiap gambar yang lebih kecil ke Small Neural Network. Setiap gambar kecil dari hasil konvolusi tersebut kemudian dijadikan input untuk sebuah representasi fitur. Hal ini memberikan CNN kemampuan mengenali sebuah objek, dimanapun posisi objek tersebut muncul pada sebuah gambar. Ini adalah gambar. Proses ini dilakukan untuk semua bagian dari masing-masing gambar kecilnya, dengan menggunakan filter yang sama. Dengan kata lain, setiap bagian gambar
akan memiliki faktor penggali yang sama, atau dalam konteks neural network disebut sebagai wax sharing. Jika ada sesuatu yang tampak menarik di setiap gambarnya, maka akan ditandai bagian tersebut sebagai object of interest. Langkah ketiga adalah menyimpan hasil dari masing-masing gambar kecil ke dalam array baru. Ini adalah gambar dari langkah ketiga, yaitu terdiri dari input tiles, small neural net, output array. Langkah keempat adalah array masih terlalu besar, maka untuk mengecilkan ukuran tersebut digunakan metode downsampling yang penggunaannya dinamakan max pooling atau mengambil nilai piksel terbesar di setiap pooling kernel. Dengan begitu, sekalipun mengurangi jumlah parameter, informasi terpenting dari bagian tersebut tetap diambil. Ini adalah gambar dari langkah keempat. Itu langkah terakhir adalah langkah kelima, membuat prediksi. Sejauh ini kita telah merubah dari gambar yang bukan besar menjadi array yang lebih kecil. Nah, array merupakan sekelompok angka. Jadi dengan menggunakan array kecil, itu kita bisa inputkan ke dalam jaringan saraf lain. Jaringan saraf yang paling terakhir akan memutuskan apakah gambarnya cocok atau tidak. Untuk memberikan perbedaan dari langkah konvolusi, maka bisa kita sebut dengan fully connected network. Secara garis besar, langkah-langkah tersebut akan ditampilkan seperti gambar di berikut ini. Itu pertama input image, yang pertama, yang kedua convolution, yang ketiga max pooling, keempat fully connected neural network, hasilnya adalah output. Ini adalah cara kerja algoritma CNN atau convolutional neural network. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada